berbahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Kita jumpa kembali dalam tugas 1.4.A.5.1 modul 1.4 ruang kolaborasi budaya positif. Perkenalkan, aktor pendukung pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Rotendao adalah Abraham Teva sebagai fasilitator, Mea L. Eselan sebagai pengajar praktik, dan Erwin A. Apetan sebagai pengajar praktik. Pada tugas ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif, kami tergabung dalam kelompok A terdiri dari Cencen Desula selaku ketua atau pemateri, Marsem Batuk sebagai moderator, Helmi Lestrina Langos sebagai sekretaris, Safrin Taris sebagai penjawab, dan Victorianus Bino sebagai penjawab. Pada presentasi ruang kolaborasi kali ini, kita akan kupas tuntas 4 kasus yang diangkat. Yuk kita kupas kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah Bu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahukan Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan pemantik yang pertama dalam kasus ini adalah, dalam kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah, setelah kita menelaah kasus tersebut, kita dapat menemukan bahwa langkah restitusi yang telah dijalankan oleh Ibu Santi adalah menanyakan keyakinan, di mana Ibu Santi mengkonfirmasi permasalahan yang ada dengan menanyakan tentang laporan Ibu Eni kepada Vivi dan Natali. Apakah kalian bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Apa yang akan kalian lakukan? Demikianlah pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Santi kepada Vivi dan Natali. Pertanyaan pemantik yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, menurut kelompok kami, langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai, di mana Vivi dan Natali mengatakan, kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas Ibu. Bagaimana kalau kami mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas dengan tema keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pertanyaan pemantik selanjutnya,
Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Vivi dan Natali mengusulkan langkah restitusi, diantaranya mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas dengan tema penerapan keyakinan kelas. Kemudian mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Selanjutnya, mereka memberitahukan kepada kepala sekolah, dalam hal ini Pak Hasan, apabila di lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan pemantik selanjutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang diambil oleh Ibu Eni dalam hal ini, beliau menempatkan diri sebagai seorang teman, di mana beliau menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas, diselingi dengan pernyataan, "Tolong bantu Ibu ya." Posisi selanjutnya, Ibu Eni menempatkan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas." Pertanyaan pemantik yang terakhir dari kasus pertama adalah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Nah, sebagai kepala sekolah dalam hal ini Pak Hasan harus melakukan posisi manajerial, di mana beliau memberikan apresiasi kepada Ibu Santi. Sudah baik apa yang dilakukan Ibu Santi. Namun, Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Selanjutnya, Pak Hasan memberikan penguatan kepada Ibu Santi agar di lain waktu dapat menerapkan pendekatan segitiga restitusi dan memposisikan dirinya sebagai manajer dalam upaya penyelesaian kasus-kasus. Dengan demikian, kasus pertama selesai. Selanjutnya kita akan bahas kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman kemudian menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena rasa malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pemantik pertama dalam kasus ini adalah, dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Menurut kami, posisi yang diambil oleh Pak Lukman dalam hal ini sebagai penghukum, di mana indikatornya adalah melakukan hukuman secara verbal dalam kata-kata, tidak berpengertian, berbahasa kasar, dan teguh pada peraturan. Yang pertama, Pak Lukman bersikeras pada peraturan yang berlaku. "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya." Yang kedua, tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah.
Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Selanjutnya, posisi yang diambil Pak Lukman adalah posisi pemantau. Indikatornya bertindak sesuai aturan dengan nada suara datar, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan pemantik yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Apabila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, beliau tentunya akan melakukan 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Beliau akan mengajukan pertanyaan, mengapa terlambat Sabrina? Dan pernyataan, terlambat adalah hal yang manusiawi. Beliau akan mengajukan pertanyaan, mengapa tidak memakai sepatu sesuai aturan? Lalu kemudian beliau akan memberikan pernyataan, terkadang kita sering keliru dan melakukan kesalahan. Yang kedua, beliau akan memvalidasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan, Sabrina tentunya punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Sabrina nampaknya terburu-buru agar tidak terlambat sekolah ya. Yang ketiga, beliau tentunya akan menanyakan keyakinan dengan mengajukan pertanyaan, Sabrina, kamu tentu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Menurut Sabrina, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Apakah Sabrina bersedia untuk memperbaiki kesalahan? Apa yang akan Sabrina lakukan agar tidak terlambat lagi? Pertanyaan pemantik yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang ingin dituju dengan membuat peraturan sepatu harus berwarna hitam antara lain, yang pertama disiplin, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga adanya kesetaraan, yang keempat kesederhanaan, dan yang kelima keadilan. Pertanyaan pemantik yang terakhir, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, tentunya sebagai kepala sekolah, saya akan melakukan posisi manajerial, di mana langkah pertama yang saya akan lakukan adalah mencari tahu informasi permasalahan yang telah terjadi dengan melakukan cross-check info dari pihak Pak Lukman maupun dari Sabrina. Yang berikut, saya akan memberikan solusi dan bimbingan kepada Pak Lukman mengenai pendekatan segitiga restitusi dan pola posisi manajer dalam penyelesaian masalah dengan peserta didik. Pada akhirnya, peserta didik dapat lebih nyaman dan dapat menaati peraturan dan menimbulkan suasana positif. Dengan demikian, kasus 2 selesai. Kita akan masuk ke kasus yang ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya terdiam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, kembali duduk. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama
Pertanyaan pemantik pertama dari kasus ketiga ini adalah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Sebagai guru, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani kepada Fajar adalah posisi pembuat rasa bersalah. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan ya sama ibu? Pertanyaan pemantik berikutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dalam hal ini, sebagai murid, Fajar memiliki kebutuhan untuk merasa diterima. Indikatornya adalah, yang pertama, Fajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Indikator berikutnya adalah Fajar tidak memperhatikan dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik. Pertanyaan pemantik berikutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Dalam hal ini, ketika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukannya adalah, Fajar tahu kan konsekuensi apa yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Yang berikut, Fajar, kamu tahu kan keyakinan kelas kita? Apakah tindakan Fajar itu telah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Pertanyaan pemantik terakhir dari kasus ketiga ini adalah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Dalam hal ini, apabila saya memposisikan diri sebagai kepala sekolah, tindakan yang akan saya lakukan adalah melakukan posisi manajerial, melakukan pendekatan personal baik kepada Ibu Dani maupun kepada Fajar untuk mencari tahu informasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu bertindak sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas Fajar akan kebutuhan penerimaan dan kasih sayang. Dengan demikian, kasus ketiga selesai. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk dalam kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan hal yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Selanjutnya Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Saya akan marah kalau terlihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut
Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pemantik pertama dalam kasus keempat adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Dalam hal ini Ibu Suti sebagai kepala sekolah telah melakukan posisi kontrol sebagai manajerial. Karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan antara Dino dan Anto. Pertanyaan pemantik kedua dari kasus terakhir adalah, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dalam hal ini sebagai kepala sekolah, Ibu Suti telah melakukan langkah restitusi yang yaitu menstabilkan identitas, di mana beliau berupaya menenangkan keduanya baik Dino maupun Anto. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Selanjutnya, Ibu Suti sebagai kepala sekolah melakukan langkah restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, di mana beliau mencari cara penyelesaian. Beliau meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Langkah restitusi yang terakhir yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah menanyakan keyakinan. Beliau bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah yang telah terjadi? Pertanyaan pemantik yang berikut, kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jadi, nilai kebajikan yang kami ambil dari kasus Dino dan Anto adalah tanggung jawab, di mana Anto dan Dino masing-masing bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian saling menghargai dan menghormati, kepedulian, mandiri, introspeksi diri, dan persahabatan. Setelah mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara keduanya, dibantu oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah, anak-anak ini kemudian masing-masing menyadari akan kesalahannya dan melakukan upaya atau solusi, dan pada akhirnya mereka dapat kembali bersahabat sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kasus 4 selesai. Demikianlah Bapak Ibu Guru Penggerak, kita telah berhasil kupas tuntas 4 kasus, tugas 1.4.A.5.1, ruang kolaborasi modul 1.4, budaya positif. Sekian dari kami, kelompok ACGP Angkatan 8 Kabupaten Rotendao. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. See you.